Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nak, minggu depan datang lagi ya ke rumah Bapak. Saya mau kenalkanmu dengan seseorang, ucap Pak Kautsar di sela-sela menyetir mobil. Iya, nanti kita suruh Mang Cahyo bakal jemput kamu ya, timpal Bu Maryam yang kini tengah menatapku dengan tatapan ramahnya. Insya Allah, soalnya saya nggak bisa janji sama Bapak dan Ibu, takut ada jadwal kuliah saya nambah. Jawabku, kalau begitu malam saja. Usul Bu Maryam yang diangguki oleh Pak Kautsar, aku jadi serba salah untuk menolak ajakannya. Apa aku ikutin aja ya? Ucapku dalam hati sambil menatap jalan raya lewat jendela mobil. Iya Bu, nanti Aira usahain. Jawabku yang membuat suami istri di depanku sangat bahagia. Terkadang melihat keharmonisan keluarga Bapak Kautsar memberikanku banyak pelajaran arti dari kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Tapi satu hal yang menjadi buah pikiranku, adakah seorang pria yang mau menerimaku apa adanya? Mungkin saja mereka akan pergi dengan latar belakangku hanya anak dari seorang petani. Aku merasa tidak pantas untuk hidup bersama dengan Pak Hafiz, seorang pemuda yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga kaya, sedangkan aku hanya orang miskin yang sedang berjuang untuk mengangkat derajat orang tuaku di desa. Tanpa aku sadari buliran air mata berjatuhan di pipi indah milikiku, secepat mungkin aku menghapus buliran air mataku. Aku takut jika kedua suami istri di depanku akan melihatnya dan membuat mereka ikut bersedih. Nak, sehabis jalan lurus, belok gang mana lagi ya untuk sampai ke kostanmu? Tanya Pak Kautsar yang membuatku sedikit kaget. Belok kanan Pak, nah di sana ada perempatan. Lalu kita tinggal lurus aja, nanti kostan saya udah kelihatan kok Pak dari jalan raya. Jawabku sambil memberikan instruksi kepada Pak Kautsar yang bertanya alamat kostanku. Dia hanya mengangguk menanggapi ucapanku, kami pun sudah tiba di depan kostanku. Aku segera turun dari mobil Pak Kautsar, begitu pula dengan kedua suami istri baik ini, mereka ikut turun dan menghantarkanku di depan kostanku. Mau sekalian mampir Pak, Bu, ucapku yang menawarkan mereka untuk mampir ke kostanku. Lain kali aja ya nak, ucap Pak Kautsar yang membuatku sedikit kecewa. Tapi ibu mau mampir dulu kosannya Aira Pak, ucap Bu Maryam kepada suaminya. Ya udah deh, ikut kamu aja, oke Aira, hari ini kamu berhasil merayu Bu Maryam. Celetuk Pak Kautsar membuat kami tertawa di teras kostanku. Aku segera membuka pintu kostanku dan mempersilahkan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Ya walaupun ruang tamu kostanku kecil, tapi setidaknya bisa menampung untuk 3-5 orang. Ayo Pak, Bu, silahkan masuk dan duduk. Mohon maaf sebelumnya, kostan saya sangat kecil. Ujarku yang mempersilahkan keduanya untuk duduk di kursi kayu di kostanku. Tidak masalah nak, kostan kecil bisa terasa besar, ucap Pak Kautsar yang membuatku sedikit bingung. Maksud Bapak? Tanyaku yang tak mengerti dengan ucapan Pak Kautsar barusan. Jadi begini nak, kostan kecil bisa terasa sangat besar, jika seorang tuan rumah sangat memuliakan tamunya, contohnya seperti kamu. Jawab Pak Kautsar yang membuatku tergangga mendengarkan penjelasannya. Oh jadi gitu Pak, saya kirain tadi gimana gitu. Oh ya, Bapak sama Ibu mau minum apa? Tanyaku kepada sepasang suami istri ini. Nggak usah repot-repot nak, kami main kesini cuma mau ketemu kamu bukan minuman kamu. Jawab Bu Maryam yang membuat kami tertawa. Tapi kan nggak enak Bu, kalau ada tamu nggak dikasih minum, ingat loh Bu, tamu itu raja bagi tuan rumah. Ya udah. Apa aja deh, air putih juga boleh. Final Pak Kautsar. Baik, saya akan buatkan minuman untuk Bapak dan Ibu, kalian bisa tunggu di sini, Aira mau ke dapur dulu.
Pamitku pada mereka dan segera beranjak dari tempat duduk menuju dapur. Bu Mariam Pov, apa sebaiknya kita bicarakan sekarang juga Pak? Ucapku kepada suamiku. Apa ini tidak terlalu cepat? Bagaimana jika dia menolak? Tanya suamiku yang membuatku sedikit khawatir dengan rencanaku 2 bulan lalu. Ya apa salahnya jika kita mencoba Mas, mungkin saja dia tidak akan menolak. Jawabku sambil memperhatikan arah dapur, takut Aira mendengarkan pembicaraan kami. Tapi kan kamu tahu sendiri waktu itu dia udah jujur sama kita, dan bagaimana dengan ibu aku Mariam? Apakah ia akan menerimanya dengan lapang dada? Tanya suamiku yang membuatku sedikit membungkam. Saya sangat menginginkan hal ini akan segera terjadi, Mas, soal ibu kamu nanti akan aku uruskan, yang terpenting kita coba aja dulu. Aku tetap bersikukuh dengan niat baikku, pasalnya, suamiku sangat mengkhawatirkan reaksi ibunya dibandingkan kebahagiaan kami bersama. Aku jadi tidak enak untuk terus memaksanya, biarkan saja dia menentukannya Mariam. Jawab suamiku yang membuatku terdiam. Mas, saya mohon, saya takut hal lain akan terjadi, jika kita selalu menundanya. Jawabku hampir meneteskan air mata. Baiklah, nanti kita akan coba, bagaimanapun keputusannya nanti, itu ada di tangannya, tapi sebaiknya jangan terlalu cepat, kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, dan jika semuanya telah terjadi, jangan ada yang namanya pemaksaan. Tekan suamiku yang membuatku mengangguk setuju. Maaf ya Bu, Pak, saya bisa kasih teh, soalnya kopi saya udah habis, ucapku yang baru datang di ruang tamu. Dan meletakkan teh untuk mereka di atas meja. Iya nak papa. Kamu kasih air putih aja masih kami minum kok, jawab Pak Kautsar yang mulai menyeruput teh buatanku. Nak apakah kamu sudah mempunyai rencana untuk menikah? Tanya Bu Mariam setelah minum teh buatanku. Kenapa Bu Mariam bertanya hal ini lagi? Ucapku dalam hati, dan melihat ke arah Bu Mariam dengan tatapan bingung. Kenapa nak? Apakah pertanyaan ibu salah? Tanya Bu Mariam karena aku masih diam dan tak menjawab pertanyaannya. Tidak Bu. Pertanyaan ibu tidak salah. Tapi apa alasan ibu mempertanyakan hal ini lagi? Jujurku pada mereka. Jawablah nak. Kali ini bukan Bu Mariam yang bertanya, melainkan Pak Kautsar. Saat memang mempunyai rencana untuk menikah Pak, Bu. Tapi saya harus menunggu calon suami saya untuk mencintaiku juga, jawabku dengan tatap sendu. Apa yang aku ucapkan barusan memang benar. Pak Hafiz masih belum mencintaiku. Hanya aku yang terlalu terobsesi untuk mendapatkan cintanya. Berarti kamu sudah punya calon? Tanya Bu Mariam memastikan jawabanku. Iya Bu, saya hanya perlu waktu untuk membuat calon suami saya untuk mencintai saya. Sekarang, bolehkah saya bertanya kepada Ibu dan Pak? Ujarku yang mendapatkan anggukan dari keduanya. Iya silahkan nak, jawab Pak Kautsar mempersilahkanku untuk bertanya. Aku semakin gugup untuk mempertanyakan hal ini kepada mereka. Tapi mau bagaimana lagi, aku sudah terlanjur penasaran dengan pertanyaan yang sudah lama di benakku. Kenapa, Bapak dan Ibu mempertanyakan soal pernikahan? Tanyaku yang sedikit gugup melihat sorot wajah yang sangat serius di wajah mereka. Sebelumnya, kami berencana untuk menjodohkanmu dengan anak kami nak. Tapi karena kamu sudah mempunyai calon, jadi kami tidak jadi menjodohkanmu dengan anak kami, jawab Pak Kautsar sedikit sedih. Iya, kamu sangat pantas nak, menjadi istri dari anak kami, Hafiz. Sikap kamu yang membuat kami luluh nak. Dari kesolehamu, kejujuran, rajin, pintar dan juga kemandirianmu yang membuat kami percaya bahwa kamu pantas bersanding dengan anak kami, ucap Bu Mariam dengan raut wajah kekecewaannya terhadap jawabanku tadi. Maafkan saya Bu, saya tidak bisa. Bahkan saya telah berjanji dengan diri saya sendiri, bahwa saya akan menikah dengan lelaki yang saya cintai. Dan mungkin saja, saya dan anak kalian tidak berjodoh. Sekali lagi saya minta maaf Pak,
Bu, ucapku sambil menggenggam tangan Bu Maryam. Iya, kami tidak akan memaksakan kehendakmu, Nak. Mungkin kita sebagai manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang akan menentukan semuanya, jawab Pak Kautsar dan tersenyum ke arahku. Maafkan ibu yang telah memaksakanmu untuk menerima perjodohan ini, Nak, ucap Bu Maryam dan langsung memelukku. Iya, di sini tidak ada yang salah. Bukankah ini hanya sebuah rencanakan? Jadi tidak ada yang perlu merasa bersalah di sini, ucapku dan membalas pelukan dari Bu Maryam. Pak Kautsar hanya tersenyum melihat kami berpelukan. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Nak. Bentar lagi mau maghrib, ucap Pak Kautsar yang tengah melihat jam tangannya. Iya Pak, maaf Pak, Bu, jika tadi saya telah lancang menolak perjodohan kalian. Tapi kalian jangan khawatir, walaupun saya gagal menjadi menantu kalian, tetapi Aira sudah menganggap kalian sebagai keluarga Aira sendiri, ucapku dan memeluk mereka berdua. Alhamdulillah, iya Nak, Ibu merasa mempunyai anak baru, ucap Bu Maryam masih setia memelukku. Udah dulu ya, anak baru Bapak. Kami mau pulang dulu, entar keburu maghrib loh, ucap Pak Kautsar yang membuat kami saling melepaskan pelukan hangat ini. Hehe, maaf Pak, habisnya Aira seneng banget punya orang tua baru di kota orang, jawabku yang membuat mereka terkekeh. Sama ibu juga, jawab Bu Maryam dengan senyum manisnya. Kamu mah, suka copy paste ucapan orang, ucap Pak Kautsar yang mendapatkan tatap jengeh dari istrinya. Aku hanya tertawa melihat kelucuan suami istri ini. Kami pamit ya sayang. Assalamualaikum, pamit mereka dan segera menjalankan mobilnya. Waalaikumsalam, jawabku. Setelah mobil mereka tidak lagi terlihat di mataku, aku kembali masuk ke kostanku untuk mengerjakan salat maghrib. Suara indah yang mengema di telingaku membuatku makin semangat dalam beribadah. Bu Maryam Pov. Setelah melaksanakan salat Isya, kini aku dan suamiku tengah berbincang-bincang di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh hangat. Karena keinginan kita untuk menjodohkan Hafiz dan Aira ditolak, jadi Mas akan menjodohkan Hafiz kepada anak dari teman Mas waktu semdulu, ucap suamiku dengan serius. Itu terserah Mas aja. Jika calonnya baik nanti, saya setuju aja, jawabku. Iya, tapi sebelumnya kita bicarakan dulu kepada Hafiz. Karena yang akan menjalankannya kan Hafiz nanti, jawab suamiku sambil menggenggam tanganku. Emangnya teman Mas itu orang mana? Tanyaku pada suamiku. Sebelumnya aku tidak tahu kalau Mas Kautsar mempunyai teman yang tak pernah kulihat. Orang Sambas. Sebenarnya dia itu asli orang Jakarta, sama kayak Mas. Tapi karena ikut orang tuanya bekerja, jadi pindah dan menikah di sana, jawabnya. Aku hanya berohria mendengar cerita suamiku. Jadi kapan kita ngasih tahu Hafiz Mas? Bukankah Mas sendiri ngasih waktu Hafiz hanya 1 bulan saja? Dan sekarang sudah hampir 4 bulan Mas, ucapku yang membuat suamiku menghentikan aktivitas menonton TV-nya. Mungkin besok, dan besok sore kita akan berkunjung ke apartemen milik Hafiz. Kalau kita pindah ke sini, pasti banyak alasan yang akan ia buat, jawab suami masih asik menonton berita. Oke, saya ikut kamu aja, jawabku sambil menyandarkan kepalaku di dada bidang milik suamiku. Aira tengah disibuk untuk merevisi kembali tugasnya. Dia itu gadis yang sangat rajin, saat diberikan tugas yang akan dikumpulkan 2 minggu lagi. Ia sudah mengerjakan terlebih dahulu, karena dia takut akan lupa jika kebanyakan tugas yang dibiarkan menumpuk. Alhamdulillah tugasku sudah selesai. Besok sore tinggal print nih, ucapku sambil membereskan buku di meja belajarku. Aku baru ingat bahwa sudah lama sekali aku tidak mengirimkan pesan kepada Pak Hafiz. Aku jadi rindu dengan balasan pesan singkat yang ia balas. Dengan rasa semangat tinggi, aku langsung mengambil HP milikku dan segera membuka aplikasi WhatsApp untuk memulaikan obrolan singkat dengan Pak Hafiz. Calon imamku. Assalamualaikum kalom imamku.
Waalaikumsalam. Ada singkat tapi bukan surat. Maksud kamu apa? Bapak Ngak ada niat gitu tanya kabar Aira hari ini. Ngapain juga? Ngak penting. Ya pentinglah Pak. Entar calon makmummu sakit gimana? Terus siapa nanti yang bakalan bawain Bapak makanan nanti? Saya bisa bawa bekal sendiri. Tapi kan rasanya beda Pak. Sama. Karena sama-sama makanan kok. Tapi resepnya beda Pak. Bapak pakai resep biasa, kalau saya pakai resep cinta jadi baper. Lebay bin alay. Bapak suka film Dilan Ngak? Ngak. Oh iya Bapak kan sukanya saya bukan Dilan, ya kan Pak? Ger. Hayolah Pak ngaku aja, apa susahnya sih? Terus, nikahin aku. Yah cuma diret, Ngak Papa. Jangan nyerah dulu dong, Ra. Ingat ada 2 buku yang harus kau perjuangkan, semangat Aira pada dirinya sendiri. Aira pun meletakkan HP-nya di nakasnya dan segera untuk menyelami dunia mimpi. Hafiz Pov. Tap, tap, tap. Suara sepatuku mengema di tiap lantai kelas. Aku terus berjalan dan menundukkan pandanganku. Bagaimana tidak, semua mahasiswiku terus saja menggoda dan menatapku. Aku mengindikan bahuku melihat mereka. Bisa-bisanya mereka bersikap seperti wanita penggoda yang siap menggoda tiap laki-laki yang akan lewat di hadapannya. Akhirnya aku sudah berada di depan ruanganku. Aku pun segera membuka pintu dan masuk. Karena aku tak tahan dengan tingkah aneh mahasiswiku hampir mirip dengan zombie. Ceklek, akhirnya aku terbebas dari zombie betina itu, ucapku langsung mendaratkan bokongku ke kursi paling empuk. Assalamualaikum calon imam. Pekik seseorang yang membuatku kaget dan terjatuh dari kursiku. Waalaikumsalam. Kamu bisa ngaksih ketuk pintu dulu kalau masuk ke ruangan saya. Ucapku sangat kesal dengan mahasiswiku yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Aira. Lah, kan saya duluan yang masuk ke ruangan Bapak. Kenapa harus ketuk dulu? Apa harus saya keluar dan mengulanginya lagi? Tanya Aira dengan wajah polosnya. Aku menghela napas melihat kepolosan Aira. Kenapa orang seperti ini harus dihadapkan denganku ya Allah? Ngak usah. Mau apa kamu kesini? Tanyaku to the point. Mau nganterin ini? Jawabnya yang memperlihatkan kotak bekal di hadapanku. Buat apa? Saya tidak lapar. Tukasku dengan wajah datar. Kruk. Suara perutku membuat Aira tersenyum puas. Bisa-bisanya pada saat ini, perutku tidak bisa diajak kompromi. Tapi saya tetap maksa Bapak buat makan masakan saya. Saya letakkan di sini ya, Pak. Dan Assalamualaikum, salamnya langsung keluar dari ruanganku. Waalaikumsalam, jawabku yang tengah menatap kotak bekal miliknya. Jangan lupa dimakan, bukan dipandang, suara bisikan dari telinga kananku. Aku menoleh ke arah sumber suara di samping kananku. Dan ternyata orang yang membisikiku adalah Aira. Tatapan tajam dari mataku yang sangat pas tertuju pada iris matanya. Namun sayangnya itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Aira hanya menyengir kuda tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan dia kembali berjalan keluar ruanganku. Bruk, suara tutupan pintu dari Aira membuat kesalku makin bertambah. Akhirnya, aku pun mengalah dan memakan masakan Aira. Daripada aku harus mati kelaparan kan. Hari ini aku sangat senang. Perlahan demi perlahan aku berhasil mengambil hati Pak Hafiz, si kulkas berjalan itu. Aku hanya perlu beberapa strategi lagi agar bisa menyatakan perasaanku di depannya. Tidak selamanya kan, wanita bisa menahan rasa cinta pada seseorang. Aira pernah membaca buku tentang rasa cinta dan cemburunya seorang wanita. Dan dia juga pernah mendengarkan kajian dari ustadz favoritnya, yaitu Ustadz Hanan Attaqi LC. Yang menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan untuk menawarkan dirinya menjadi seorang istri dengan lelaki yang ia inginkan. Tetapi harus sesuai dengan aturan agama. Di mana setiap orang yang akan memilih pasangan harus mencangkup kriteria agama dan juga akhlaknya. Soal fisik bukanlah penentu dari timbulnya rasa cinta.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang wanita. Beliau menghormati, menghargai, menjunjung tinggi harkat mereka. Itulah sebabnya, sebelum Sayyidah Fatimah meninggal, beliau menahan bayatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Beliau berkata, sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun dia tidak sanggup menyembunyikan kebencian walaupun hanya sesaat. Assalamualaikum pagi-pagi kok udah ngelamun sih, ucap Aisyah yang baru tiba di kelas mereka dan duduk di bangkunya. Waalaikumsalam, aku ngak lagi ngelamun kok, elak Aira yang melihat tatapan tak percaya dari Aisyah. Jangan ngeles deh pasti kamu lagi ngelamunin masa depan kamu sama Pak Hafiz kan? Tebak Aisyah yang sangat tepat pada sasarannya. Melihat diammu ini aku juga udah tahu jawabannya, timpal Aisyah yang terus memperhatikan gerak-gerik Aira. Iya deh aku ngaku, jawab pasrah Aira. Kita sebagai wanita itu hanya diperintahkan untuk menunggu dan memperbaiki diri. Bukan malah sebaliknya, ucap Aisyah untuk menyadarkan bahwa perbuatan sahabatnya selama ini terlalu berlebihan. Aku pernah tonton video motivasi masalah jodoh, Syah. Jika kamu menginginkan seseorang untuk menjadi pendamping hidupmu, kamu harus menjemputnya, ucap Aira yang tak setuju dengan penjelasan Aisyah tadi. Tapi itu ditujukan buat laki-laki bukan? Tanya Aisyah yang membuat Aira terdiam sejenak. Laki-laki atau perempuan juga boleh, jika seandainya laki-laki belum ada keberanian. Maka jika si wanita sudah mempunyai niat baik, buat apa ditundakan? Lebih baik kita menjemput dahulu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, jawab Aira yang membuat Aisyah takjub. Pasalnya otak Aira itu sangat pintar dan bisa memahami segala artikel ataupun yang lain dalam waktu yang singkat. Hal inilah yang membuat Aira dijadikan sebagai kategori mahasiswi yang paling cerdas dan berprestasi. Jadi tak heran jika ia sangat mudah dalam memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh dosennya. Iya deh aku ngalah sama argumen kamu, jawab Aisyah dan mendengus kesal. Aira memang pandai dalam berargumen. Mukanya jangan ditekuk dong mbak, entar cantiknya hilang loh, ucap Aira yang terus menggoda Aisyah. Hai guys, Rosita comeback, pekik sahabatnya yang baru tiba di bangkunya. Sedangkan Aira dan Aisyah menyumbat telinganya dengan kedua tangan mereka. Akibat suara Rosita yang seperti halilintar yang sedang menyambar pohon. Assalamualaikum Uhtea Rosita, sapa mereka dengan tatapan jengehnya. Sedangkan orang yang mereka tatap hanya menyengir kuda tanpa merasa bersalah sedikit pun. Hehe, waalaikumsalam guys, jawab sambil duduk di bangkunya. Tolong dong, kalau ketemu sesama muslim itu pakai salam. Bukan pakai suara halilintar kamu, ucap Aira kepada sahabatnya itu. Ya mohon maaf, Edek terlalu seneng ketemu sama kalian, celetuk Rosita. Oke kita cukupkan materi kita sampai di sini. Dan selamat pulang, pamit Bu Rosa setelah menyampaikan materi di jam kuliah terakhir. Guys nanti malam ada opening pasar malam loh. Ikut yok, ajak Rosita kepada kedua sahabatnya. Boleh, kalau kamu gimana Tanya Aisyah yang sedikit melirik ke arah bangku Aira. Gimana ya? Jawab Aira sedikit bingung untuk menolak ajakan sahabatnya. Ya ampun sekali-kali kek jalan-jalan bareng. Kamu itu, sahabat paling sok sibuk kalau lagi diajak jalan sama kita, jawab Rosita dengan wajah kesalnya. Apa yang ia katakan itu memang benar. Setiap kali mereka pergi keluar untuk sekedar jalan-jalan atau hal penting, Aira terus saja menolak. Pokoknya kamu harus ikut sama kita. Ngak ada penolakan. Pinta Aisyah yang tengah menatap tajam Aira. Bener tuh kata Aisyah, timpal Rosita. Iya aku kan selalu bener. Entar kami jemput kamu pakai mobilnya Rosita, ucap Aisyah sambil menunjuk ke arah sahabatnya. Iya Ben, loh kok pakai mobil aku sih. Ucap Rosita sedikit kesal dengan perkataan Aisyah barusan. Soalnya mobil aku lagi di bengkel, jujur Aisyah yang senyum manis.
Aira hanya terkekeh melihat kelucuan sahabatnya ini. Ya begitulah mereka selalu memberikan keceriaan di hidup Aira. Jika saja Aira tidak dipertemukan dengan mereka, mungkin ia akan merasakan kesepian. Karena banyaknya teman yang sekelas dengan Aira, tidak terlalu dekat dengannya, itu yang membuat ia sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabatnya. Mereka mau menerima Aira dengan latar belakang yang tidak sama dengan sahabatnya. Gimana Ra? Tanya Aisyah lagi. Oke deh, nanti aku ikut sama kalian, jawab Aira yang membuat mereka girang. Bersambung.